Seger banget hari ini kawan Sarah. Ngomongin yang segar-segar, aku ingin banget mencicipi Lotus Biscoff di Quarter Coffee yang katanya ini hits banget buat kaula muda di Jambi. Silakan masuk. Gimana bang kabar bang? Alhamdulillah, Iya, sehat bro. Kita pesan dulu deh kayaknya. Thank you ya udah diajak ke sini nih. Tian. Baru pertama kali. Baru pertama kali nih. Tempat yang keren, asik, dan unik. Udah paling banyak nih di Jambi tempat-tempat coffee shop kayak gini kan. Nah ini kayaknya perlu dicoba nih yang di sini. Iya, karena ini ada yang unik. Mbak, aku mau pesan yang unik itu Lotus Biscoff sama tahu cabai garam. Kira-kira bang, mau pesan apa? Sama, itu rekomendasi kan? Yoi. Oke, kita pesan yang itu aja. Oke, yang itu aja ya mbak. Yang gitu kita sambil nunggu, kita duduk dulu aja. Iya. Well, ngobrolin soal kuliah ya bang. Abang kan bisa dibilang punya wajah di atas rata-rata gitu bang. Ya nggak sih? Tapi emang bener. Iya. Oke. Thank you. Kira-kira itu ada kayak kelebihan atau keuntungan nggak sih buat abang? Karena itu given ya, artinya ganteng, cantik itu kan subjektif orang, Iya. itu bukan objektif. Gitu. Bisa saja orang bilang ganteng, bisa saja orang juga bilang enggak. Tapi paling tidak yang sebagai seorang pengajar itu juga saya pikir seperti aktor juga gitu loh. Kalau misalnya kamu kuliah, terus lihat dosennya ganteng atau cantik, rapi, penampilannya menarik, terus berjiwa muda, kira-kira kan lebih enak nih kuliah sama sesosok dosen yang seperti itu. Jadi saya tuh aslinya Malang, ya. Memang benar-benar satu keluarga tuh dari Malang, Jawa Timur. Kemudian orang tua saya itu diterima kerja PNS di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan dulu nggak terkenal, tapi karena Pak SBY jadi presiden, jadi tahu, semua orang jadi tahu Pacitan itu gimana gitu kan. Aku jadi dari TK, SD, SMP, SMA di Pacitan. Dan waktu masa muda memang sungguh, kalau ada istilahnya masa muda kurang bahagia, kalau saya masa muda sangat bahagia. Karena waktu itu saya memang aktif di banyak kegiatan. Mulai SMP itu ikut pramuka, ada OSIS, ada basket. Kalau istilah di sana arek basket. Arek basket. Arek basket. Terus saya lanjut S1, balik kandang lagi ke Malang. Saya ngambil S1 di Fakultas Hukum di Brawijaya. Saya kuliah 2003, terus lulus 2007. Terus lulus itu saya coba untuk berwira swasta, buka warung-warung kayak gini. Cuma waktu dulu kan 2007 konsepnya belum coffee shop gini. Iya. Jadi masih kedai. Aku jadi namanya waktu itu kedai warna-warni. Coba berbisnis lah. Kerjasama sama masku sendiri. Terus memang patungan sama mas, coba bisnis, memang profesional bisnis. Alhamdulillah rame. Dan disitulah aku juga belajar tentang bagaimana mengelola warung gitu kan, mengelola pelanggan, ya, jangan cari pembeli tapi cari pelanggan misalnya. Nah, konsep-konsep kayak gitu tuh yang aku dulu orangnya juga cuek gitu. Kalau nggak nyapa aku juga nggak aku sapa. Tapi karena aku jadi punya warung, otomatis harus jualan, harus menarik orang datang, nggak bisa dong kita cuek-cuek gitu. Iya. Jadi juga salah satu hal yang merubah pola pikir kita tidak boleh cuek dan harus cari pelanggan, drama sama orang. Terus sambil itu 2008 saya lanjut lagi S2 di UGM di Yogyakarta. Nah, cuma hebatnya kalau mahasiswa S2 itu kan biasanya lulus dapat ijazah. Nah, saya tuh bisa dibilang mahasiswa terbaik gitu loh di UGM. Kenapa? Karena waktu kalau yang lain lulus dapat ijazah, aku dapat ijazah plus ijabsah. Jadi ceritanya cinlok. Jadi istriku yang dulu pacaran gitu ya, dia memang udah dosen duluan di Fakultas Hukum di Jambi ini, kemudian dapat beasiswa di UGM, sama-sama dapat di sana. Kemudian dia karena ketemu di kampus, satu fakultas, satu jurusan, satu kelas, ya udah sering ketemu, akhirnya cinlok gitu ceritanya. Dan alhamdulillah memang berjodoh dan akhirnya saya terbang ke Jambi. Jadi waktu itu sebenarnya saya juga udah hampir keterima gitu di Brawijaya, kembali lagi ke Brawijaya, aku jadi dosen. Cuma waktu itu udah nikah sama istri, masa pisah-pisah gitu kan. Istriku di Jambi, aku kerja dosen di Malang misalnya. Meskipun bisa aja sebenarnya istriku pindah ke Malang gitu kan, dengan alasan ikut suami. Cuma kan gak enak karena dia baru dapat beasiswa, lulus, tiba-tiba langsung pindah gitu kan.
akhirnya ya udah waktu itu kesepakatan ya udah aku aja yang terbang ke Jambi. Terus niatnya mau jadi dosen. Itu 2010 akhir Desember. Jadi saya benar-benar menginjakkan kaki pertama kali di Pulau Sumatera ini ya di Bandara Sultan Taha. Akhirnya mau niatnya mau jadi dosen, cuma nggak ada lowongan dosen waktu itu. Kalau sekarang ada dosen kontrak. Kalau dulu 2011 itu nggak ada. Jadi memang mau masuk ke sana ya statusnya apa gitu. Tes PNS nggak ada, dosen kontrak juga nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udah cari kerja swasta gitu. Jadi aku ingat modal ke Jambi itu waktu itu aku dulu di Pacitan waktu itu punya motor fiction itu aku jual. Terus sahamku di warung itu sama masku, mas sahamnya aku jual, masku beli. Kalau nggak salah, aku tuh pegang uang kalau nggak salah inget ya, itu 6 juta. Jadi ada uang hasil jual motor fiction, terus aku beliin di Jambi ini, aku beliin motor Vario, terus sama uang 6 juta. Kalau nggak salah inget, itu memang yang bener-bener kalau memang dibilang hartaku ya itu. Gitu. Nah dari itu terus akhirnya 2011 ya coba-coba cari kerja gitu kan, ngelamar sana, ngelamar sini, pernah macam-macam lah pokoknya ngelamar kerja, akhirnya keterima di salah satu perusahaan swasta di bidang pariwisata di Jambi. Saya 3 bulan nganggur, ingat banget tuh. Jadi Maret saya keterima kerja, waktu itu ditawarin gajinya berapa? 2,5 juta waktu itu. Dan akhirnya alhamdulillahnya adalah justru di situ rezekiku alhamdulillah terbuka lebar. Setelah 1 tahun kerja aku bisa beli rumah, beli mobil. Nah, akhirnya artinya secara perekonomian ternyata cukup lumayan lah. Cukup lumayan. Gitu. Nah, jadi penghasilanku waktu itu hampir kurang lebih itu 30 juta sebulan. Di tahun itu? Di tahun itu. Itu bukan cukup lagi kayaknya. Ya, makanya. Jadi waktu itu, karena kan posisi marketing ya. Usia belum umur 30 tahun, belum sampai 30 waktu itu. Di kantong tuh udah 30 juta, bro. Nah, yang unik dari jalan hidup saya ini adalah, saya kuliah hukum tuh 4 tahun. 5 S1, tahun? S1 4 tahun. 4 tahun, sorry. S2 2 tahun tuh sekolah hukum ya. Iya. Kemudian saya kerja, dan saya punya penghasilan anggaplah 30 juta sebulan, tapi saya tidak pakai ilmu hukum. Lantas ilmu apa yang aku pakai gitu. Jadi ternyata pengalaman berorganisasi itu memang terekam dan terbiasa berorganisasi, terbiasa menganalisis, terbiasa ketemu orang, kemudian kita bisa termasuk ada istilah kalau pernah dengar the power of kepepet. Oh, berarti dunia kerja itu nggak cuma harus ilmu, tapi harus ada pengalaman berorganisasi itu ya? Kalau saya di tempat kerja saya kemarin iya. Jadi saya memotivasi sama teman-teman mahasiswa biasanya bisa jadi jalan hidup kalian nanti bisa jadi mirip dengan jalan hidup saya. Artinya kalian akan kuliah dan akan bekerja di tempat yang tidak butuh ilmu kalian pada saat kuliah. Nah itu yang kemudian aku motivasi teman-teman, jangan hanya istilahnya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian berorganisasi, cari teman yang banyak. Kalau bisa temannya juga jangan yang satu fakultas aja. Bang udah banyak juga kan sebagai dosen, kemudian aktif di komunitas ya Bang. Itu kan pasti capek banget ya sih? Capek itu relatif ya. Relatif ya? Relatif artinya kalau kita harus pandai memang mengatur waktu. Ya. Jadi saya tuh coba untuk sekarang pola hidup sudah 3 atau 4 tahun belakangan ini saya coba untuk mereorientasi hidup. Mungkin Dian bisa coba nanti. Nah di situ saya ngerasa akhirnya lama-lama saya ngerasa kok saya ini kerja atau dikerjain. Oke, pendapatan banyak, tapi kemudian banyak yang loss, banyak yang waktu yang terbuang dengan keluarga, dengan apa segala macam. Nah saya coba untuk mereorientasi hidup. Jadi sholatnya saya dulukan. Ya, sholat karena saya muslim gitu. Jadi ibadah khususnya sholat itu saya dulukan. Biar kalau dulu azan nanti aja lah gitu. Karena kan kalau azan ya udah sholat dulu. Nah setelah saya dulukan ibadah itu, saya nggak tahu gimana caranya pekerjaan itu beres dan tidak ada yang pernah sampai dibawa ke rumah. Saya nggak tahu kenapa, karena kan katanya gini ya,
perbaiki kualitas ibadahmu dan nanti Tuhan Allah yang akan memperbaiki semua urusanmu di dunia. Dan itu benar. Ternyata kalau kita mendahulukan urusan agama kita, dipanggil Tuhan kita datang. Iya. Saya nggak tahu, ini nyata dan permasalahan itu kayak terurai satu-satu dan selesai. Bener. Kasih lah Bang, aku kayak satu atau beberapa nasihat gitu. Oke. Jadi gini Tian, kita harus samakan dulu sukses itu apa gitu loh. Karena kan orang target atau definisi sukses menurut orang kan beda-beda. Nah, saya punya prinsip tentang suksesan itu apa gitu loh. Jadi bagi saya sukses itu, ini setelah kurang lebih 3-4 tahun inilah, yang tadi saya bilang saya mereorientasi hidup gitu kan. Jadi sukses itu menurut saya adalah siapa yang kemudian sholatnya tertib, tepat waktu, jamaah di masjid, itu sukses. 1. 2, yang sukses itu adalah yang sedekahnya paling banyak. Orang yang sedekahnya paling banyak, ikhlas, itu yang sukses. Dan sedekah bukan persoalan uang loh. Kita senyum, ikhlas, kita sedekah. Kita punya orang tua yang kemudian kita bahagiakan di rumah. Sebagai anak nih, kita membagian orang tua, itu juga sedekah. Apalagi misalnya orang tua udah sepuh ya, udah tua, terus kita ngerawat orang tua kita, itu juga udah sedekah. Jadi banyak banget sedekah, bukan hanya uang. Artinya punya anak atau yatim atau pondok pesantren atau apa yang kemudian kita santunin, itu juga sedekah. Sama dengan misalnya ada banyak kucing di rumah, terus kamu menyiapkan sedikit makanan untuk kucing, itu juga udah sedekah gitu. Jadi yang sukses itu yang pertama yang sholatnya tertib, tepat waktu dan jamaah, yang sedekahnya banyak, dan yang keluarganya harmonis. Nah kemudian kita berangkat lagi konsep rezeki gitu, Tian. Nah, sebagian orang berpikir rezeki itu apa gitu loh, kaya, banyak uang gitu-gitu kan. Ternyata rezeki itu menurut saya nih ya, saat kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang haram, itu adalah rezeki. Menurut saya itu. Jadi belum tentu pada saat saya dapat jabatan, job tertentu, itu rezeki buat saya. Bisa jadi saya korupsi di situ. Iya. Jadi rezeki itu saat kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif, itu rezeki. Kemudian kita didekatkan dengan hal-hal yang positif. Kita punya orang, teman-teman, keluarga yang berpikir positif, itu rezeki menurut saya. Itulah konsep rezeki. Dan yang terakhir, konsep rezekinya adalah kalau kita punya anak atau keluarga yang soleh. Kita bakalan mati nih. Iya. Lantas anak-anak kita tidak bisa agama, tidak bisa mendoakan kita. Itu tidak akan sukses menurut saya. Saya punya cerita gini, Tian. Saya punya uang 20.000 misalnya. Ini cerita nyata yang kemudian saya alami. Ada uang 20.000. Hari Jumat waktu itu saya pengen ngasih uang 20.000 ini ke penjaga masjid. Saya tidak masukkan ke kotak, tapi mau ngasih ke penjaga masjid pada saat biasanya selesai Jumatan. Dia tuh jaga parkir, ngatur lalu lintas itu. Nah, udah saya kantongin, waktu saya mau kasih, orang itu udah ada. Hari itu, setelah Jumatan, dia nggak ada di situ. Yang biasanya dia di depan masjid, kemudian ngatur lalu lintas, dia nggak ada. Oh, berarti uang ini bukan rezeki dia. Gitu kan? Lantas aku masukin lagi dong. Iya. Terus aku tanya dalam hati, ya Allah, saya mau ngasih dia. Ternyata dia nggak ada. Jadi uang ini rezeki siapa sebenarnya? Kan gitu pertanyaannya. Kemudian uang ini saya kantongin terus. Kemudian waktu Sabtu pagi saya jalan-jalan pagi, biasa saya olahraga, saya ketemu tukang sapu, saya ketemu ini gitu kan. Dan saya enggak terdetak untuk ngasih gitu. Saya mau kasih, enggak usah. Saya mau kasih enggak ya? Enggak usah gitu. Saya masukin lagi. Oke, hari Sabtu itu. Kemudian Minggu pagi saya jalan pagi lagi, Minggu. Di Car Free Day di Tugu Kris itu kan ramai tuh. Nah, waktu itu saya juga ketemu orang gitu kan. Ada ibu-ibu tukang sapu misalnya. Dalam hati saya kan kelihatan nih, saya jalan nih, dia di situ misalnya. Kasih ibu ini aja jangan Haris. Kasih jangan Haris. Gitu, ada pertentangan dalam hati gitu loh. Jadi waktu itu kasih enggak usah, aku kantongin lagi. Jadi waktu sambil jalan pulang tuh, ya Allah, ini 20.000 ini rezeki siapa sih? Rezeki siapa sebenarnya? Karena aku kan pengen ngasih orang. Jadi tapi kok waktu ngasih ini enggak, waktu ngasih ini enggak terdetak, waktu ini enggak. Jadi ini rezeki siapa ya Allah gitu kan? Nah, udah aku kantongin, aku masukin. Sampailah aku ke rumah, gitu kan? Kan tadi jalan-jalan sama anakku yang
nomor 1, nomor 2. Iya. Udah selesai, terus aku mau jalan-jalan lagi sama anakku yang nomor 3, naik motor gitu kan. Nah, waktu mau jalan di ujung lorong gitu, di rumahku di sini misalnya, di ujung lorong itu ada ibu-ibu, mohon maaf agak tunadaksa gitu, Iya. pincang jalannya, dan dia ya sering minta-minta gitu. Jadi waktu aku mau jalan, kalau telat aja aku 1 atau 2 detik, aku nggak bakalan lihat dia, karena dia datang itu dari belokan gitu, dari belokan, terus aku juga mau belok dari rumah. Jadi waktu aku mau belok, terus aku lihat dia, terus dalam hatiku, ya Allah, ternyata uang ini rezeki dia. Aku langsung terdetak, aku pengen ngasih ibu itu. Jadi aku berpikir, ya Allah, ternyata duit 20.000 itu rezeki ibu ini gitu loh. Diputar-putar uang 20.000 nih, ya kan? Iya. Diputar-putar, akhirnya, oh, ini rezeki ibu. Artinya apa? Aku semakin yakin bahwa rezeki itu tidak tertukar gitu. Terus ada cerita lagi, misalnya saya pernah jadi tenaga ahli di DPR. Saya tenaga ahli di DPR di kabupaten, ada kawan saya tenaga ahli DPR di provinsi. Kemudian tanya honor gitu kan. Honor kamu berapa? Misalnya aku bilang 3 juta misalnya gitu. Honor kamu berapa? 3,7 gitu kan. Oh, oke. Ternyata bulan ke-10 ada pemeriksaan BPK. BPK nyatakan salah honor yang 3,7 juta itu. Harusnya yang dibayarkan hanya 3 juta. Artinya yang 700.000 kali 10 bulan harus dikembalikan. Artinya apa maksud saya? Maksudnya adalah kalau itu bukan rezeki kamu, dia bakalan muntah. Meskipun udah kamu makan, tapi kalau bukan rezeki kamu, dia akan keluar dengan cara yang Allah pasti keluarkan. Kita nggak tahu gimana cara keluarnya. Artinya, oh, kalaupun bukan rezeki kita terima, dia bakalan keluar. Satu lagi pesan, kalau menurut saya dengan melihat kondisi Indonesia yang seperti ini, generasi muda apa yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan iptek sama imtak. Ipteknya dikuasai, pengetahuan teknologinya dikuasai, tapi iman dan takwanya juga diperdalam, sehingga nanti pengetahuan sama imannya itu meningkat atau berjalan beriringan. Kita tidak kekurangan orang pintar kan? Iya, Kita kekurangan orang yang jujur. Kita kekurangan orang yang baik. Karena penjara-penjara itu isinya orang pintar-pintar sih. Kan gitu. Iya, Jadi kita banyak orang yang jujur, yang takut sama Tuhan, yang takut sama Allah, sehingga kalau dia punya takut sama Tuhannya, dia akan melakukan hal-hal yang akan dibatasi oleh norma-norma agama, norma hukum. Jadi dia akan berkelakuan dengan baik.